Halo, selamat siang pemirsa channel. Kali ini saya sedang bersiap-siap akan melakukan bincang-bincang dengan salah satu narasumber saya yang berasal dari Indonesia. Namun sekarang kebetulan beliau tinggal di negeri kanguru, yaitu negara Australia. Jadi saya harus melakukan bincang-bincang secara virtual. Pemirsa channel, beliau adalah seorang akuntan dan beliau adalah pemilik dari Hijabar Store di Perth. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Nana Fancy Warasati. Nah, saya akan memperkenalkan sosok beliau terlebih dahulu ya, pemirsa channel. Oke, assalamualaikum. Perkenalkan sebelumnya nama aku Fancy Warasati yang biasa dipanggil Cici. Makanya Teh Leni manggil aku Neng Cici. Asal asli itu aku dari Bogor, asli. Kalau untuk tempat tinggal sih dari kecil di Bogor ya. Cuman lahir sempat di Sukabumi, sempat di Bandung, tapi grow up-nya benar-benar dari kecil sampai SMA di Bogor deh, gitu lulus SMA hijrah deh ke sini ke Australia seperti gitu. Oke. Karena meneruskan keinginan orang tua yang pengen anaknya lulusan luar negeri. Oh gitu. Ya alhamdulillah. Oke. Nah dulu orang tua memang tinggal di sana. Apa sih profesi orang tua? Enggak. Justru orang tua nggak tinggal sih, tapi emang sepertinya mereka sudah jatuh cinta sama kota Perth ini. Dulu kakak sempat di sini sih. Okay. Kakak sempat di Perth, dia suka, kotanya suka gitu. Orang tua di Bogor, ibu notaris di Bogor, bapak almarhum di Bogor juga, pengusaha di Bogor. Gitu. Okay. Nah dulu apa sih hobinya? Hobi aku sih dulu, aku sih sebenarnya utama itu senang banget olahraga, kayak yoga, jalan, lari gitu. Olahraga. Fashion juga aku lebih suka gitu, hobi gitu. Ngutak-ngatik fashion saat ini gitu. Oh gitu. Senang jadi dulu cita-citanya memang jadi desainer atau gimana? Enggak, justru dulu cita-cita aku itu malah jadi pramugari Teh. Oh gitu. Karena sering ke luar negeri sama orang tua, jadi pengen pramugari gitu. Soalnya kayaknya kok enak ya, ini pramugari terbang kemana-mana gitu. Jadi ya pengen ya, tapi bengkol kemana. Oh gitu. Mungkin cita-cita ya. Cita-cita ya. Nah, apa sih kira-kira nih yang penghargaan apa sih yang pernah Fancy raih di masa kecil atau sekarang maupun semasa hidupnya? Oh, penghargaan ya. Ketika SMA itu banyak penghargaan seperti kayak lomba bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris. Sering banget dikirim sama sekolah tuh lomba-lomba kayak pidato bahasa Inggris, terus apalagi ya waktu itu ada juga beberapa ikut klub basket juga di Bogor. Ya kejuaraan seperti itu aja. Terus ada nah aku juga ada prestasi di bidang fashion Teh dulu. Oh gitu, okay. Sering banget ikut modeling kayak fashion show gitu, baju muslim, baju adat. Alhamdulillah suka menang gitu. Tapi akhirnya tercapai ya, karena sekarang kalau nggak salah apa namanya, ada apa nih Hijabar Store di Perth itu apa ini? Iya, jadi aku emang senang banget fashion ya dari dulu, dari SMA gitu, dari kecil sebenarnya melihat fashion pada saat itu. Dan setelah aku memakai hijab ini, di sini kan dulu sangat banget terbatas untuk hijab ya. Nah, aku punya beberapa kenalan desainer ada di Bogor. Terus udah gitu punya barang hijab akhirnya dikirim ke sini, dan akhirnya aku punya bisnis kecil-kecilan lah buat hijab. Aku ini udah lama banget di Perth ini ya, di Australia, udah hampir 20 tahunan lebih. Dari S1 ambil Bachelor of Commerce, S2 Communication, udah punya lalu menikah lalu. Udah. Jadi begitu lulus aku langsung. Berapa lama jadi sih biar mempermudah. untuk mendapatkan green card itu kalau di Australia?
Nah, untuk zaman aku dulu, skill dan spouse itu mudah. Sebulan juga sudah bisa di-granted dan harganya pun masih terjangkau ya. Dan untuk sekarang semakin lama semakin requirement semakin susah dan semakin mahal juga, Teh. Jadi mahal memang juga jauh berkali-kali lipat. Jadi memang ada dananya ya? Naiknya. Ada biaya juga, ada biayanya untuk mendapatkan permanent resident di sini ya. Bisa jalur spouse menikah sama orang sini, either permanent resident atau citizen, atau melalui skill. Ada beberapa dari skill itu juga dilihat ya, mana yang pakai poin kita. Mana yang poin paling tinggi itu bisa dijadikan buat skill. Oke, nah ini terkait untuk materi kita nih mengenai bagaimana cara menyelesaikan hutang. Nah, bisa nggak tolong disebutkan sudut pandang hutang ini dalam ilmu akuntansi ini apa sih sebenarnya? Hutang itu kan ada beberapa macam ya. Itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing kita ya pribadi. Tapi ya setidaknya jadi kayak hutang itu mungkin kayak rumah kan tidak mungkin kita mempunyai harga 1M bayar cash gitu kan, makanya mungkin adanya mortgage ya buat loan rumah dengan biaya seberapa, biar pinjaman seberapa dalam akan dibayar dalam jangka waktu yang agak lebih lama, itu buat yang paling tingginya kan untuk rumah ya. Paling lama juga 30 tahun biasanya ya kalau buat mortgage rumah. Kalau hutang personal, bisnis gitu kan, ada juga kan itu dari beberapa ada utang buat personal, ada buat bisnis, tergantung kebutuhannya kita juga. Tapi dari segi accounts-nya itu kita juga harus bisa membatasi diri gitu. Sebanyak apa yang bisa kita lakukan disesuaikan dengan income kita, gitu, pengeluaran kita. Kalau sekiranya tidak mampu, lebih baik jangan gitu. Ya kan? Artinya pada saat itu, gitu. Ya pada saat kita mau personal loan atau istilahnya mau meminjam bisnis ataupun personal itu harus ada perhitungannya ya sebelum melakukan hal tersebut, betul? Kalau iya betul. Kalau menurut aku sih dari segi pengalaman aku di sini dan segi pengetahuan yang ada di pekerjaan aku, semuanya harus dihitung. Karena di sini sistem meminjam uang itu dihitung. Income dari istri seberapa, income dari suami berapa, pengeluaran sehari-hari berapa, aset berapa, dan punya anak berapa. Semakin anak yang banyak semakin susah, Teh. Oh gitu ya. Nah itu kan biasanya hal-hal tersebut itu unprocedural ya, betul nggak sih? Persyaratan pasti ada. Ini sebagai. Nah, bagaimana bila nih seseorang yang mau melakukan loan, gitu, apakah dia perlu berproses melalui kan kalau ada perhitungan uang itu namanya analis ya, tim analis ya. Nah dia perlu nggak konsultasi seperti itu? Menurut aku pribadi, sebaiknya sih konsultasi dulu, Teh. Jangan sampai di atas kemampuan kita gitu. Karena kecuali kalau kita sudah sadar diri ya, mampunya seberapa. Kalau mampunya seberapa, kalau misalnya mampu sesuai dengan keadaan, ya silahkan untuk repayment-nya mampu. Tapi kalau tidak dalam segi hitung-hitung dia tidak mampu, masih kurang, masih harus daripada meminjam ke sini nggak bisa bayar, meminjam yang lain lagi, itu kan menghindari seperti itu kan ya, Teh. Lebih baik sih jangan. Jadi konsultasi itu sangat penting supaya dia tidak terjelimet lah di lingkungan situ, di hutang terus gitu. Jadi memang ada beberapa tahapan yang tetap harus dilakukan pada saat seseorang ingin melakukan pinjaman ya, Fens ya. Betul. Ya, kalau di sini sudah termasuk dari company banknya tersebut gitu. Misalnya kalau melalui perbankan, dia akan membantu menghitungkan kalau dari sini. Gitu. Membantu menghitungkan. Dia membantu menghitungkan. Waktu term yang diambil dan juga seberapa banyak yang mau akan dipinjamkan dan seberapa mampu akan di repayment
setiap bulannya atau per minggunya atau tergantung mereka lah mampunya. Kalau WNI ini ada nggak sih kebijakan-kebijakan yang bisa mempermudah untuk melakukan loan tersebut? Ini mortgage buat rumah itu mudah. Selagi dia misalnya buat rumah first home buyer, pembelian rumah pertama itu mudah. Tapi dilihat juga investasinya, kayak dia mempunyai ada account di sini ya, mempunyai deposit di bank di Australia ini harus, itu wajib biar dikontrol. Oh gitu. Ya itu mudah. Tapi untuk saat ini mungkin udah udah beda peraturan setiap tahun kan, peraturannya beda ya Teh. Mungkin saat ini agak dipersulit untuk warga negara selain Australia untuk loan di sini. Jangankan untuk warga Australia, kadang-kadang untuk kita sebagai permanent resident kan kita bukan full 100% citizen kan. Kita betul. Permanent resident yang diakui tapi belum jadi citizen, itu kadang-kadang masih agak dipersulit juga. Gitu. Asal ada terjamin, kerjaannya terjamin, punya aset terjamin di sini, itu bisa. Mungkin kalau misalnya dari luar negeri mau invest, kayak dia punya menjamin, itu mungkin lebih mudah, tapi persyaratannya emang lebih ketat ya sekarang. Prosedural nih gitu kan. Saya yakin gitu loh, banyak orang yang berhutang dan tidak bisa membayar, lalu kemudian dia pusing sendiri bagaimana cara mengatasinya seperti itu kan. Ini saya yakin terjadi ya gitu loh. Nah, kira-kira ada nggak pencerahan-pencerahan nih dari sudut pandang Nang Cici nih, kalau misalnya menemui kasus seperti ini harus bagaimana? Untuk saat ini untuk di sini ya Teh ya. Untuk di negara, untuk generalnya dulu deh, di negara ini untuk pandemi ini tahun lalu ada keringanan selama 6 bulan untuk utang apapun, terutama kepada mortgage ya, loan untuk rumah. 6 bulan keringanan untuk tidak membayar, tapi setelah itu 6 bulan ini lagi, continue lagi gitu. Ada keringanan. Jadi pada saat di beberapa itu kan perbankan ya? Ya, perbankan ya. Jadi pada saat ada kejadian pandemi, terus kemudian mungkin diinformasikan kalau ada benefit yang bisa memperingankan waktu. Kalau di sini informasinya sangat terbuka Teh. Biasanya sangat terbuka, ada di berita, dan dari company-nya sendiri, dari misalnya dari banknya sendiri akan menginformasikan. Oh gitu. Akan informasikan, tapi dari kitanya sendiri juga pasti bertanya, aktif nanya ya. Nah, tapi dia pasti, tapi karena pemerintah juga open ya, ada di berita apa yang harus dilakukan selama pandemi ini, apa yang keringanan, dari situ juga kita bisa tahu Teh. Kalau misalnya dari pribadi sendiri, mungkin lebih ke meminimaliskan pengeluaran mungkin ya. Sesuatu yang tidak butuh, tidak perlu dibeli gitu. Kalau saya secara pribadi sih memprioritaskan untuk membayarkan hutang dulu. Lebih baik memprioritaskan bayar hutang dulu daripada yang lain yang tidak butuhkan gitu. Tapi yang namanya manusia ya, kadang ada aja kebutuhannya kan, begitu ya. Betul. Cara pertama adalah sudah dilakukan, artinya diberikan keringanan kepembayaran. Lalu yang kedua adalah mengurangi atau meminimaliskan keperluan-keperluan yang tidak perlu. Yang ketiga ini yang banyak terjadi saya rasa sekarang ini adalah banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, lalu artinya dia tidak bisa mendapatkan kedua kesempatan tersebut. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Untuk seseorang yang kehilangan pekerjaan, ada beberapa option kalau di sini. Kalau di sini ya, aku ngeliatnya di sini ya Teh. Kalau di sini dia bisa ngeklaim ke pemerintah kalau misalnya dia sedang tidak mempunyai pekerjaan. Jadi pemerintah bisa mensubsidi apa yang dia butuhkan, sesuai yang dia butuhkan. Subsidi mungkin kebutuhan rumah, kebutuhan sekolah anak, tapi sekolah anak kan gratis ya kalau sekolah di negeri ya. Kebutuhan diri sendiri dulu deh, gimana cara mencukupi sehari-harinya. Itu bisa dilakukan. Mengklaim ke government kalau dia sedang terpengaruh oleh karena COVID ini, dia tidak bekerja.
Itu Tapi ada, di sana itu ada prosedurnya aturannya. welcome atau bagaimana? Apakah ada Welcome. welcome sekali ya? Sekali ya, apalagi saat pandemik ini banyak banget. Tapi intinya cara tersebut adalah pemerintah menjamin atau memberikan peluang karena memang kondisi ini kan tidak bisa diprediksi buat bagi orang-orang tertentu. Nah ini berlaku buat WNI Betul. atau buat warga negaranya sendiri nih, Fen? Warga negara sendiri, at least dia permanent resident ya, ada green card-nya. Itu at least. Okay. Ya, kalau misalnya selain warga negara tidak bisa. Ya. Gitu. Nah, kira-kira itu berapa lama prosesnya untuk mengajukan hal tersebut sampai diberikan proses tadi? Kira-kira berapa lama sampai dicairkan dananya? Nggak lama sih, Teh. Kalau misalnya semuanya udah jelas, kalau misalnya ada bukti-bukti yang kuat, benar-benar dia di PHK, benar-benar dia itu bisa langsung. Gitu. Bisa langsung, untuk di situ. Di sana lebih kepada langsung datang atau secara by online, by system atau bagaimana? Iya, di sini semuanya udah serba online, Teh. Kayaknya kantornya itu kantor pemerintah udah tidak ada fungsinya. Jadi walaupun kita datang ke sana tuh pasti harus apply-nya online lewat website. Iya. Tapi lebih cepat sih. Menurut aku yang pasti servernya bagus lah ya. Oke. Terus itu dari segi pemerintah. Kalau misalnya selain itu orang-orang di sini mungkin lebih ke berinisiatif bisnis kecil, bisnis kecil-kecilan mungkin ya. Oh gitu. Merintis ya. Ada nih aku cerita nih. Satu keluarga suaminya itu pilot ya. Suaminya pilot yang biasa terbang. Tahu sendiri dong saat ini kan penerbangan tidak bisa kemana-mana ya. Iya betul. Sama pandemi ini. Dia seorang pilot, terus udah gitu yang biasa mana istrinya juga udah biasa mungkin dia udah enak lah ya sebagai istri seorang pilot. Dan tiba-tiba jeger pandemi ini datang dan suaminya pun udah tidak terbang lagi Teh. Jadi pada akhirnya dia membuka coffee shop. Coffee shop dan akhirnya si Pak pilot ini sang suami ya udah bergerak di kitchen sekarang jadi di restoran makanya dia di sini dia bilang pandemi ini membuat dia belajar supaya bisa mempelajari bidang lain agar supaya kan karena pilot kan sudah tidak bisa sesering dulu dan bahkan ada beberapa pilot juga tidak terbang lagi sama sekali kan. Saya pikir yang terpenting adalah selalu berusaha untuk mencari option lain ya. Artinya kita tidak bisa terpaku pada satu pekerjaan yang sudah tidak bisa atau memungkinkan kita dapat. Nah akhirnya justru tidak ada jalan. Nah kita harus mencari jalan lain ya. Iya, itu adalah supaya jadi nggak stuck di saat ini aja gitu. Untuk kita harus jalan kan. Harus terus maju ke depan ya, jangan mundur. Kira-kira Fancy sendiri bisa nggak memberikan beberapa langkah yang harus ditempuh, tepat sasaran dan perhitungan nih apa sih untuk mengatasi hal ini? Aku melihat kalau menurut aku nih aku buat inspirasi ya buat teman-teman aku yang semua ada di Indonesia dan seluruh dunia yang sedang mengalami seperti ini ya. Menurut aku kalau misalnya di Australia ini masyarakatnya alhamdulillah terjamin Teh. Jadi buat teman-teman aku yang ada di Australia insya Allah semuanya aman. Oh gitu. Karena insya Allah aman. Tapi buat teman-teman aku yang ada di Indonesia semuanya tetap semangat ya. Semangat, jangan pantang menyerah dan jangan pernah malu Teh buat membelok dari bidangnya. Misalnya dia kerja kantoran, mau nggak mau dia mungkin harus jual sesuatu. Why not gitu. Kalau dia namanya juga pandemi begini ya, apapun ya insya Allah kalau halal dengan sungguh-sungguh ya insya Allah nanti pasti akan, tapi harus konsisten. Itu konsisten juga Teh. Ada jalan ya pasti ya. Harus konsisten. Harus ada jalan ya. Kenapa tidak untuk membelok sementara sampai pulih. Yang terpenting adalah tetap semangat tadi ya. Nah ini gitu loh, ini tambahan nih gitu kan karena Fancy adalah seorang akuntan. Oke, mungkin di perusahaan yang Fancy bekerja sekarang, apa sih pekerjaan seorang akuntan itu selain mengatur atau memanage keuangan? Kalau aku
Kalau aku ini accountant yang mengurus pembayaran dan pengeluaran dan pemegang keuangan perusahaan ya Teh. Kalau aku, tapi di sini accountant itu kan general. Dia ada yang bagian finance, ada yang sebagai tax untuk khusus buat pajak dari kantornya sendiri itu. Iya. Gitu. Memang saya yakin memang tidak ada satupun individu yang tidak pernah berhutang intinya ya. Oh, betul nggak sih? Menurut aku sih itu tidak mungkin kalau yang tidak. Iya. pasti. Nah, yang terpenting kayaknya memang harus balancing ya. Artinya pada saat pengeluaran dan masukan sesuai minimal seperti itu ya. Betul. Tapi menurut aku dengan adanya loan malah bisa kalau aku pribadi bisa memotivasi diri untuk menyisihkan uang kita untuk ke situ, jadi terarah gitu loh Teh. Manajemen keuangannya tuh terarah, tapi memiliki misalnya emang buat rumah emang besar, tapi at the end kalau misalnya lunas kan ini milik kita gitu, aset gitu. Iya betul. Seperti tapi itu. Saya yakin buat di balik pandemi sekarang ini mudah-mudahan Pemirsa Channel dan kita semua belajar khususnya bagi yang mengalami kondisi yang sulit, perekonomian yang sulit. Saya yakin tidak ada kesulitan itu yang terlalu membuat orang tuh tidak seharusnya stres ya, pasti ada akan jalan yang Insya Allah, betul. Yang terpenting adalah kita mendalami berusaha ya. Usaha menurut aku sih usaha aja itu yang dulu, usaha jangan mudah down. Aku tahu pasti banyak yang kejadian yang down gitu ya, yang sudah biasa enak tiba-tiba jatuh itu tahu sekali gitu, kayak orang di atas jatuh kan pasti sakit. Iya betul. Cuman untuk maju lagi itu emang berawal dari nol lagi aja. Kenapa tidak gitu? Oke. Aduh, Pensi, makasih banyak nih untuk bincang-bincang kita kali ini. Ada ini nggak ada kata-kata yang mau diucapkan? Iya pemirsa channel ini thank you banget nih di Lenimo channel untuk mengundang aku yang bukan siapa-siapa ini. Insya Allah bermanfaat ya. Amin. Yang tadi saya udah share. Semoga semuanya berjalan lancar. Yang banyak berdoa sih. Yang paling utama adalah berdoa dan usaha. Berdoa hopeless ya Teh. Jadi harus dibalankan berdoa dan usaha gitu. Untuk kedepannya mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Ekonomi semuanya di Indonesia segera beres. Kayaknya untuk saat ini sehat itu penting ya Teh ya. Iya, betul. Melihat keadaan di Indonesia dan keadaan dunia, kalau kita sehat, pikiran sehat, insya Allah kalian bisa berbisnis gitu. Sehat lah. Amin. Jasmani, rohani. Iya, intinya tetap semangat, optimis, ya kan, selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini. Betul. Terus kemudian, ini satu nih sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, kalau nggak salah di Australia ini ada suku Aborigin, betul nggak sih? Betul, itu emang suku asli. Suku asli, nah bisa nggak bahasanya? Suku asli. Aku nggak bisa. Bahasanya itu banyak kan ny, gitu loh. Oh gitu ya? Nyarung gitu ya gitu bahasanya. Jadi emang bahasa original mereka punya. Ya. Apa yang menjadi khas suku itu? Mereka tuh sebenarnya senang banget bermain musik Teh. Oke. Dengan ada musik alat tradisional musik mereka ada. Dan mereka itu sangat very natural gitu, memanfaatkan natural yang ada, masak pun dengan ada tuh buah-buah original Australia Aboriginal ya, ada gitu. Aku aja baru tahu karena gitu kemarin baru dari TV ada acara. Nah, ini tadi saya terlewat nih. Apa sih moto hidupnya Pensi? Moto hidup aku ya, kalau aku sih mengambil pelajaran dari almarhum Bapak ya. Aku ini harus berbuat baiklah kepada semua orang. Karena kita nggak pernah tahu. Kalau kita membuat baik sekarang, kita nggak pernah tahu besok dapat kebaikan, atau jangankan kita, mungkin anak cucu kita nanti yang merasakan. Itulah
Itu yang Amin, selalu amin. diterapkan sama almarhum bapak aku tuh. Dan Jadi, jangan mhm. tidak Gimana? mengharapkan dari orang terus. Dan kalau kita berbuat baik sama seorang, misalnya aku berbaik sama Teteh, jangan berharap Teteh baik sama aku, karena bisa jadi datangnya itu dibalasnya dari orang yang kita nggak pernah tahu gitu. Iya, betul. Intinya berbuat Itu baik sih. itu tanpa syarat ya. Tanpa syarat, betul. Iya, oke. Senang sekali Fancy berbincang dengan Fancy. Iya, Mudah-mudahan Masya Allah. sehat selalu di sana dan kita sama-sama Betul. berdoa pandemi cepat berlalu, badai pasti berlalu. Amin. Salam buat keluarga di sana. Nah, sebelum Iya. saya mengakhiri, saya ingin berbagi informasi kepada pemirsa channel. Pemirsa, dalam keadaan yang tersulit, terkadang kita lupa bahwa ada pembelajaran yang begitu berharga dalam menjalani prosesnya. Nah, kuncinya adalah sabar dan ikhlas. Menurut saya adalah kunci yang tepat untuk menghadapi kondisi yang kian tidak menentu sekarang ini. Dan dengan harapan, usaha dan doa tentunya akan memberikan kita jawaban kemudian untuk hasilnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak, Fancy. Salam buat keluarga. Iya. Assalamualaikum. Oke, Daily Inspiration by Leni Mu. Thank you. Oke ya. Oke, smile. Oke, nanti aku kirim ke itu. Oke, pemirsa channel, saya pamit undur diri. Salam di Leni. Bye-bye. Thank you ya, Ci. Sampai ketemu. Bye. Thank you, Sukses selalu. Dah. Iya, thank you, Teh.